Kalau saya sebenarnya gini ya, balik lagi, perusahaan apapun, pemimpin apapun, manajer apapun tidak mau kehilangan orang terbaiknya, gitu ya. Jadi gimana caranya kita jadi orang terbaik itu aja, atau kalau nggak terbaik orang yang cukup baik lah, sehingga kita kasih PR buat kasih dilema buat atasan kita ketika mereka harus mem-PHK. Dia tuh aduh ini anak bagus banget, sayang banget kalau di PHK, tapi gimana ya, butuh PHK ya, sehingga dia akan cari cara gimana caranya nih saya bisa nyelamatin ini anak gitu kan. Nah, jadi justru yang sering kali tidak terjadi itu adalah ya kita lihat ya, orang Indonesia itu kan banyak ya kayak di sosmed maki-maki pejabat segala macam, seolah-olah kayak Superman, kayak Gatot Kaca, kebal peluru gitu ya. Begitu sehari 2 hari kemudian muncul lagi di sosmed, lagi berdiri, tangannya terkatup, sampingnya polisi, saya ini mohon maaf, ya kan kayak begitu. Sama juga pekerja nggak cuma saraf ya, karena PHK ini dugaan saya ya, itu tidak akan melanda saraf doang. Dengan resesi ini perusahaan non saraf pun akan kena, itu satu. Nah jadi gimana caranya kita jangan ketika punya itu sok jago, seolah-olah kita kebal PHK gitu ya. Terus begitu nanti kena PHK terus tiba-tiba jadi korban gitu, playing victim bahwa waduh ini gini. Jadi itu aja. Selama kita do the best, bahkan ketika kita tidak beruntung karena memang perusahaan yang kolaps, bukan cuma saya yang dipecat ya, tapi memang rame-rame, orang akan ngelirik, itu kan orang bagus banget tuh, ambil deh, kan begitu. Nah kalau kitanya nggak mau nyelamatin diri sendiri, nggak ada yang mau nyelamatin diri sendiri, situasi begini semua orang cari selamat sendiri. Jadi jangan berharap atasan kita akan menyelamatkan kita kalau kita aja nggak mau menolong diri kita dengan perform dengan baik. Gitu. Oke, terakhir aja Mas Untung, apakah ini adalah sesuatu yang serius, fenomena PHK yang saat ini terjadi? Apakah ini adalah sesuatu yang serius yang harus disikapi begitu, atau memang ini adalah tadi seperti yang dikatakan sama Mas Untung juga, ini adalah seleksi alam begitu, hanya seleksi alam aja yang wajar terjadi? Dua-duanya benar, ini serius, tapi ini juga seleksi alam yang jujur harus disyukuri. Dalam arti gini ya, bukan PHK-nya yang disyukuri, tapi badai ini harus disyukuri karena jadi momentum. Kayak beginilah ya. Kalau misalnya saya suka analogi ya. Kalau kita beranalogi gitu kan, kita bilang nyuruh orang, ayo dong kalian sehat gitu kan. Terus ada yang badannya sehat, atletis, ada yang agak gemuk kayak saya gitu kan. Wah udah makan enak aja. Terus tiba-tiba krisis pangan gitu kan. Yang paling sengsara yang mana? Yang gemuk karena biasa ngemil makan banyak gitu kan. Yang tadi menjalankan hidup dengan benar akan baik-baik aja. Jadi ini juga sama gitu. Peristiwa seperti ini justru akan sangat menyiksa perusahaan-perusahaan yang kebanyakan jajan. Yang gak kebanyakan jajan, yang bisnisnya benar, itu justru akan bersyukur karena wah kita nggak perlu ngetatin orang sehari-harinya udah makan ikan asin doang sama nasi gitu ya, ngapain apalagi yang mau dipotong gitu kan. Jadi ini harus disyukuri dalam hal itu, sehingga kayak tadi Mas Bima bilang, ini jadi mekanisme untuk perusahaan bertahan dan tumbuh kembali dan berakhir sebagai pemenang dengan cara-cara yang organik. Yang cuma ikut-ikutan penggembira doang dan ngerusak pasar dengan cara yang tidak etis itu mudah-mudahan tumbang.